Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang web server ya di AWS menggunakan EC2 ya tanpa setting VPC ya. Jadi menggunakan VPC default punyanya AWS ya. Jadi jika kita memiliki dana yang minim gitu ya, kita bisa bikin web server yang hanya mengaktifkan EC2 ya, EC2 aja seperti itu. Oke, setelah login nanti di sini ada user, kemudian pastikan kita pilih untuk regionnya adalah Jakarta. Ini Asia Pasifik Jakarta, AP Southeast Sri gitu ya. Kemudian bisa klik di sini EC2 atau mungkin di search sini juga bisa ya. Klik EC2 di sini. Nah, klik ini launch instance, kemudian klik launch instance. Kemudian di sini kita klik my web server, misalkan my web server, kemudian kita pilih EMI-nya ya, Amazon Machine Image-nya ya, bisa Ubuntu, Amazon, Windows, Red Hat, SUSE sama Debian ya. Bisa kita browse juga apa aja ya. Pastikan kita memilih salah satu yang biasa kita pakai, bisa Ubuntu, bisa Debian ya, atau mungkin SUSE, Red Hat yang biasa kita pakai apa ya. Jadi nggak harus pakai Amazon, itu nggak harus ya. Kita pakai ini Debian. Saya pilih Debian karena ini stabil ya, Debian, dan juga distro tua juga ini ya, karena turunannya banyak. Masuk Ubuntu sendiri juga merupakan turunan daripada Debian. Kemudian ini nih ya, dibiarkan aja. Kemudian ini instance type-nya ini ya, bisa. Kemudian kita pilih keypair-nya ya, kita bikin create keypair. Nama keypair-nya apa ya? Misalkan seperti ini. Di depannya ada RSA, ada ini ya. Kita pilih RS saja. Kemudian di sini ada private key, file format, bisa .pem. .pem ini untuk OpenSSH yang ada di Linux. Bisa juga pakai .ppk. Ini untuk putih ya, putih yang dijalankan di Windows. Nanti kita pakai ini aja ya, pakai putih aja nanti ya. Kemudian kita create keypair. Nanti kita download ya, download web server keypairnya ya, kita save gitu ya. Kemudian di sini networknya ya, coba kita ini menggunakan defaultnya ya, ini ya VPC nya. Kemudian subnetnya no preference ya. Kemudian auto assign public IP untuk agar kita mendapatkan IP ya. Jadi setelah kita install nanti kita bisa dapat IP public nih ya, pakai elastic IP nanti ya. Kemudian firewallnya firewallnya kita bisa create ya, bisa create ya. Seperti ini. Nah yang kita ini di inbound ya, inbound security group rules. Ini ada SSH anywhere, bisa destination anywhere. Kemudian kita tambahkan lagi di sini ini HTTP, ini source type-nya anywhere ya. Ini IP-nya adalah ini 000/0. Ini artinya diakses dari manapun itu ya. Kemudian kita tambahkan SSH HTTP sama HTTPS ya, type HTTPS gitu ya. HTTPS kita pilih ini HTTPS. Kemudian source type-nya anywhere ya. Kemudian storage-nya ya ini aja ya. Nanti kalau kurang ya nanti bisa ditambahkan ya setelah membuat instance gitu ya. Advanced details ya ditanya. Oke, kita klik ini lah, launch instance gitu ya.
Nah, ini kita klik view all instance. Pastikan nanti ada ini ya, warnanya hijau ya, ini masih initializing. Bisa kita refresh di sini ya. Nah, sambil menunggu ini ya, tadi kita bikin security group ya. Cek di sini security groupnya. Nah ini ya, di sini ya, web server security group ya, ini yang tadi kita create saat membuat instansi tadi sama. Nah, elastic IP nya masih belum ada. Ini keypairnya kita lihat ya, ini sama, ini keypairnya ini ya yang tadi kita buat. Jadi ketika kita membuat instansi tadi, kita meng-create ini security group sama keypairnya ya di sini ya. Ini semuanya di situ ya, di situ. Kita kembali lagi ke instance ya, ini masih belum ya, masih belum selesai, kita tunggu ya. Oh, ini sudah ya, sudah. Kita klik di sini ya, kita dapat IP public ini ya, ini ya. Kemudian ya, ini ya. Nah, untuk DNS-nya ini ya, bisa diakses nantinya melalui IP ini atau public IP for DNS ini ya. Ya, ini ya. Terus kita akan coba konekkan di sini, pastikan ini tercentang ya. Sini ada, kita lihat di sini ada details, ada security ya. Security, kemudian ada networkingnya ya. Kemudian ada storage-nya, ada storage juga, nanti bisa dilihat di sini 8 GB ini. Kemudian statusnya bisa kita monitoring ya, bisa kita monitoring, ada teks juga. Oke, kembali ke sini, pastikan ini web servernya tercentang. Kemudian kita klik connect di sini ya. Nah, ini kita klik SSH client, nanti kita akan akses seperti ini ya. Nah, ini admin usernya, kemudian ini adalah hostnya ya. Oke, kita akan pakai putih ya. Putih. Nah, ini putih.org. Nah, nanti di putih.org ini download putih gitu ya. Nah, nanti pastikan yang ini ya, putih ini ya, yang MSI ini ya, .msc ini kita install ya. Jadi setelah nanti kita install, nanti akan ini ada putih gen ya. Kalau putih gen ini dipakai untuk mengconvert .pem yang tadi itu, keypairnya ya, yang .pem, keypair.pem dikonvert ke .ppk. Nah, kalau .pem itu untuk Linux ya, OpenSSH di Linux, sedangkan yang .ppk untuk putih. Oke, sekarang kita buka putih di sini ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini kembali ke sini ya. Oke, di sini kita copy aja ya. Ctrl C untuk copy, kita paste di sini ya. Nah, kemudian kita paste juga di sini. Kemudian kita save ya seperti ini. Kemudian klik connectionnya kita kasih 90 ini koneksinya ya. Ini kalau kita pakai SSH biasanya berapa detik sekali itu akan putus gitu ya. Nah, biar lama nanti kita kasih nilai di sini, misalkan 90, ini biar lama. Kemudian kita klik ini SSH plusnya ya. Kemudian out ya, kita credentials gitu ya. Nah, credential di sini ada private key, kita pilih yang keypairnya tadi ini, web server keypair yang sudah kita download tadi, klik gitu ya. Kemudian di open, kemudian lagi kembali ke atas ya, ke sessionnya ini ya, kita open ini ya. Nah, kita accept. Nah, ini sudah, kita bisa nge-remote di sini ya. Oke, di sini
uname A gini ya. Nah ini menggunakan Linux ya, Debian ya. Nah ini Linux Debian versinya untuk kernelnya adalah 5.10. Nanti kita akan upgrade kernelnya. Kemudian yang paling penting adalah ini kita setting time zone-nya, karena nanti untuk transaksi mesti ada pencatatan seperti ini, penting ya, penting sekali. Kita lihat date di sini, ini masih pakai UTC ya. Kita akan set ke Asia ya. Ini caranya ngopi, ini di copy Ctrl C, kemudian di putihnya ini klik kanan ini. Nah, kemudian di sini kita copy Ctrl C, kemudian di sini di putihnya klik kanan ini. Kita setting Jakarta gitu ya. Kemudian kita klik, kita perintahkan date gitu ya. Nah ini tanggal sekian, kemudian jam sekian, ini sudah WIB ya. Nah ini penting sekali untuk setting time zone ini ya, karena untuk menyalakan jam nantinya ya, untuk transaksi pencatatan log tuh nanti di sini ya, penting ya. Kemudian kita akan upgrade kernelnya ya, kita pakai Debian 11, mungkin akan berbeda dengan versi-versi yang lain ya, Debian 10 maupun Debian 9 atau mungkin Debian selanjutnya ya. Ini terakhir Debian 11 masian ya, mungkin kedepannya bisa jadi Debian 12 dan oke ya. Ctrl L untuk menghapus layar. Ya, kita kembali lagi, ini kita cek kernelnya, uname gini ya, ini menggunakan kernel 5.10. Kita akan coba tambahkan repositorinya ya, tambahkan repositorinya ini ya. Baik ya, di sini kita gini. Nah, sudo nano etc apt soslist ya. Ntar, nah, ya kita akan tambahkan di sini ya, Ctrl C ya. Kemudian di sini klik kanan ya. Untuk Debian 11 namanya Bullseye ya. Nanti berbeda dengan Debian 10, itu beda lagi namanya. Kalau ini Bullseye. Biasanya kalau untuk upgrade kernelnya di backportnya ya, backportnya. Kemudian kita simpan pakai ini, Ctrl O write out ya, Ctrl O, kemudian enter, kemudian kita exit di sini menggunakan Ctrl X. Nah, kemudian kita update ya, di sini sudo apt update ya. Ini dua perintah ini bisa kita gabung ya, seperti ini, tambahkan dan kayak gini ya, double. Y ya, ini oke. Kemudian kita mencari versi Linux Mint yang terbaru ya, aptk search Linux Mint gitu ya, Ctrl L gitu ya. Nah ini coba yang terbaru adalah ini ya, Linux ini ya. Kita akan coba yang tadi versi 5 ya, versi 5. Nah kita pakai ini aja ya, Ctrl C ya. Ini sudah apt-get install y, kita pilih yang Linux Image 6.1 Cloud AMD 64 ini ya. Ntar. Baiknya kita akan
reboot. Tadi kernel 5 ya, kita akan coba reboot. Tunggu beberapa detik ya. Klik kanan restart session coba. Nah sudah, ini sudah. Klik kanan tadi ya, klik kanan restart session tadi ya. Ctrl L ya. Kita cek di sini unit kernelnya berapa, ini 61 ini ya. Sekarang ya kita menggunakan kernel 6.1 ya. Kernel ini adalah inti daripada OS ya, OS nya Linux itu kernel ya. Kemudian kita akan konfigurasi web servernya menggunakan SAMPP Linux ya. Jadi di sini kita download SAMPP Linux ini ya. Jadi SAMPP Linux ini untuk membuat web server ya secara instan. Di situ sudah ada bundling gitu ya, bundling. Di sini Apache Friends.org. Jadi di situ ada paket ya, paket Apache, MariaDB, PHP ya, seperti itu ya. Ini bisa kita download di sini ya. Nah di sini ya, untuk Linuxnya yang saat ini adalah ini 8.2.4 ini bisa di download ini ya, untuk Linux ya, SAMPP for Linux ya. Bisa download di sini atau mungkin di Sourceforge ya, di Sourceforge juga ada, di Sourceforge ya, di sini ya. Ketika kita download di sini, maka di sini kita akan download di Sourceforge-nya ya. Nah, Sourceforge. Nah, ini kita bisa memilih seperti ini ya. Kita klik. Nah, ini yang terbaru untuk saat ini. Jadi di sini sampai Linux x64 82.4 install run. Oke ya, kita sudah download ya sebelumnya ya. Saya sudah download, nanti tinggal upload aja ya. Oke, kita download menggunakan FileZilla ya. FileZilla download ya. Nah, FileZilla download ya. Nah ini download FileZilla client. Silahkan download ini FileZilla client ya, untuk Windows ya. Oke, kita akan buka FileZilla-nya. Ini FileZilla. Nah, kita akan coba di sini set AWS web server ya. Kemudian di sini kita ini untuk SSH ya. Di sini protokolnya SFTP, jadi SSH file transfer protocol ya, karena kita tadi sudah membuka di security groupnya SSH ya, SSH, maka kita bisa upload menggunakan SFTP ya. Ya, SSH file transfer protocol. Kemudian untuk hostnya ini ada type-nya adalah keyfile, kemudian usernya adalah ini, usernya adalah ini ya. Baca tadi ya, ini usernya adalah admin ya, Ctrl C ya. Kemudian ini adalah hostnya ya, hostnya EC2 ini ya. Kemudian keyfile-nya kita taruh yang web server keypair. Oke, kita konekkan. Nah ini berada di /home admin ya. Kemudian kita upload ya, SAMPP. Nah ini sudah saya upload. Salah ngeklik tadi saya, mohon maaf ya. Ini di Linux ya, ini ya, ini versinya ya SAMPP Linux x64 82.4 ini installer.run ini ya. Ini yang versi terbaru saat ini ya. Klik kanan upload gitu ya, atau langsung di drag ini juga bisa. Nah ini proses di
di drag seperti ini juga bisa, langsung di drag ke areanya seperti itu juga bisa. Tunggu dulu. Nah, sudah di sini ya. Oke, sudah. Kita minimize, kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke sini ya. Ini ya. Ctrl L ya. LS. Nah, ini sudah ya. Ya, ini ya. Sudah ada LS ya. Kemudian kita ini kita si hak akses untuk execute ya. Home admin sampai p seperti ini ya. Kemudian kita install ya, installnya juga bisa pakai ini ya. Ini titik slash ini direktori sekarang ini ya. Kita sekarang berada di direktori dipakai pwd ya, home admin ini ya. Kita berada di direktori ini home admin dengan perintah pwd. Dan kita juga bisa seperti ini ya, misalnya sampai p gini ya, tab pakai tab tadi ya. Jadi seperti ini misalkan dari sini kita tab. Nah, tekan keyboard tab untuk melengkapi sendiri nanti. Oke, tekan enter. Oh iya, ini kurang kontrol sudo, kurang sudo ini ya, sudo. Nah, sampai developer files no aja ya. Is this yes ya. Press enter to continue. Enter. Do you want to continue? Yes ya. Kita tunggu beberapa saat ya. Kita tunggu. Oke ya, udah. Selanjutnya kita konfigurasi apa ajanya ini ya. Ctrl L ya, sudo nano ini adalah editornya, editor nano, opt lampp etc httpd. Nah, kita cari usernya ya. Nah, ini usernya kita ganti usernya ini ya, admin itu ya. Nanti kalau Ubuntu nanti juga, kalau pakai OS Ubuntu ya Ubuntu gitu. Kalau Debian pakai admin. Kalau pakai Amazon Linux itu ya menggunakan EC2 user gitu ya. Oke, kita sesuaikan aja dengan usernya gitu aja. Kemudian Ctrl O untuk write out ya, Ctrl O. Kemudian Ctrl X untuk exit ya, Ctrl X ya. Oke, kemudian kita ubah kepemilikan direktori htdocs. Jadi ketika kita install sampai p ini berada di sini, opt lampp gitu ya. Nah, gitu ya. pwd ya di sini ya, opt lampp ya, ketika kita menginstal sampai p. Jadi sampai p ini bundle dari Apache, kemudian PHP ya, MariaDB sama PHP MyAdmin juga ada di situ.
kemudian untuk FTP-nya juga ada ya. Oke, di sini nanti untuk dokumen htdocs-nya di sini ya, file-file PHP kita, source code-nya ya, kita ini kita ubah kepemilikannya di sini ls-l htdocs itu htdocs ya, ini kepemilikannya miliknya root, user root, ini grupnya root ya. Nanti kita akan ubah menjadi admin, caranya seperti ini, sudo chown ya, chown rp admin opt lambp htdocs, enter. Nah, kita ls lagi ya, ls-l ini. Nanti di sini akan berubah mana htdocs-nya. Nah, ini berubah. Yang sebelahnya root sekarang admin ya. Oke, di sini nanti kita akan linkkan menggunakan ini ya, link simbolik ya, lan min s ini ya. Ini kayak shortcut ya kalau di Windows ya. Oke, kita copy aja lah di sini, Ctrl L gitu ya, untuk clear layar ya. Sudo lan min s ini buat shortcutnya di home admin htdocs. Jadi opt lam htdocs ini akan kita buat shortcutnya di home admin htdocs biar mudah nanti ya, manage nya biar mudah. Oke, kita enter, kemudian kita konfigurasi PHP admin ya. Jadi sudah ada bawaannya ketika kita menginstal sampai Linux ya, di sudo nano opt lam etc extra /httpd strip sampp.conf ya. Oke, kita ya, akan sesuai dengan ini ya. Nah, seperti ini, load from all granted, seperti ini. Kemudian kita Ctrl O untuk menyimpan, Ctrl X untuk exit ya. Kemudian untuk konfigurasinya ini, konfigurasi PHP adminnya kita cek dulu di cd opt lam pp. Jadi ini adalah letak PHP myadminnya ya. Nah, di sini ada config ya. Di sini config ya, yang akan kita ganti nanti lupa. Nah, ini bisa dirubah ya, misalkan ya, 32 digit biasanya. Ini contoh aja ya. Kemudian ini yang config ya, config kita ganti cookie, lalu no password kita terukan ya, terukan, nanti kita akan ganti passwordnya. Oke, kita simpan dulu, Ctrl O, exit. Kemudian kita ya setting ini juga, jalankan sampling dulu saat booting menggunakan cron tab ya, agar nanti ketika reboot nanti dia otomatis juga up gitu ya. Ini menggunakan editor nano, pilih satu, enter aja. Nah, tekan ini, Ctrl C klik kanan ya, seperti ini ya. Oke, Ctrl O ini untuk mereboot ya, opt lam pp /lampp start ini ya. Ctrl O untuk menyimpan, Ctrl X untuk exit ya. Oke ya. Oke, sekarang kita lihat di sini, kita kembali lagi ya ke instance gitu ya. Kita kembali lagi ke instance, kita klik di sini. Oke, kita cek di sini open address ini, IP address-nya kita klik di sini. Not private. Nah, ini HTTPS ya, kita HTTPS ya. Ini kita proses saja, unsave gitu.
Nah ini udah jalan ini ya, jalan. Ini yang sudah kita install. Kemudian ini PHP info ya, ini PHP infonya seperti ini ya. Ini 6.1 ini tadi ya kernelnya ya. Kemudian juga PHP myadmin nya. Oh ini masih forbidden, ini saya restart dulu ya. Sudo opt lampp restart. Nah ini, nah sudah, jadi kita di restart dulu. Tadi nah ini kita restart gini ya. Oke ya, baik ya, kita root gitu ya, enter. Nah seperti ini ya, kita buat usernya di sini, user account yang kayak gini. Ini kita hapus saja, remove. Kita remove, kemudian ini kita kasih password ya, kita kasih password. Rootnya ini dulu aja, cek password. Misalkan passwordnya adalah root gitu ya. Terus kemudian ini kita ganti juga, cek password root ini sudah password yes ya. Kemudian PMA nya juga cek password, ini root gitu ya. Sekarang tinggal ini ya, root di sini ya, cek password. Nah ini root gitu ya, passwordnya root gitu ya. Nah ini oke ya, kita setting kembali yang ini ya, config.enc nya kita enter. Karena kita tadi sudah merubah password, maka di sini allow no password false gitu ya. Jadi tidak boleh menggunakan user tanpa password dengan ini, allow no password. Ini kita false kan aja, kita simpan, Ctrl O exit gitu ya. Oke ya, kita bisa membuat database di sini. Misalkan kita bisa create di sini database yang baru, misalkan si akad gitu ya, si akad. Kemudian kita bisa create gini ya, si akad ya, seperti itu, si akad seperti ini. Oke ya, selanjutnya kita akan mengupload ini ya, script PHP nya ya, ke kanan, refresh ya. Nah ini sudah ada tdocs di sini, nanti filenya akan kita taruh di sini. Nah ini adalah apa namanya, defaultnya ya. Kita coba indeksnya, kita rename aja lah ya, indeks kita buat indeks asli gitu ya, indeks.php nya. Nanti kita akan bikin source code ya di sini, source code di sini kita upload. Di htdocs ya, ini
kita akan coba di sini buat folder baru, namanya adalah AWS. AWS kita ini buka source code-nya ya. AWS ya, htdocs AWS ini ya, sama. Nah ini koneksinya, ini localhost, dpdm-nya adalah si akad ya. Kemudian usernya adalah root, kemudian di sini passwordnya root ya. Kemudian di sini servernya pakai MySQL. Kemudian di sini saya pakai PDO. PDO ini PHP data object ya. Jadi di PDO ini support banyak driver database, ada MySQL, MariaDB, Postgre, Oracle ya, dan masih banyak lagi ya di support itu ya. PDO. Jadi saya nggak pakai MySQLi karena MySQLi itu khusus untuk MySQL aja, nggak bisa untuk Postgre. Kalau PDO bisa banyak drivernya, bisa MySQL, Postgre, Oracle, dan masih banyak lagi yang bisa disupport oleh PDO ya, seperti itu ya. Kalau kita pakai database-nya Postgre ya bisa pakai ini ya, drivernya PGSQL seperti ini untuk ngecek ya. Dan usernya Postgres, passwordnya Postgres misalkan, portnya ini 5432. Ini kalau pakai PostgreSQL seperti itu. Oke ya, kemudian di sini ada PHP info ya. Oke, kita akan upload ini ya, upload gitu ya. Oke, sekarang kita akan akses di sini ya, di IP publicnya tadi ya, kan dashboard PHP-nya ya. Kita akan coba sini ya, AWS gitu ya. Nah ini koneksinya, koneksi sukses ya, koneksi sukses. Misal kalau di sini kita salahkan koneksinya, misalkan tanpa password gitu ya, kita upload koneksinya, upload gitu ya. Nah ini override, ini pakaiannya aja tentang always use this action. Jadi ketika kita upload langsung di override file yang lama itu ya. Oke, sekarang kita coba. Nah, koneksi gagal karena di sini tanpa password ya. Kita kembalikan lagi ya. Rootnya kita upload lagi ya. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Terus kita refresh lagi, koneksi sukses seperti ini. Ya, seperti ini. Ini ya bagaimana cara kita membuat web server menggunakan OS Debian di sini ya, Debian. Jadi di sini saya cuma mengaktifkan EC2 aja ya. EC2 aja tanpa setting VPC ya maupun RDS ya, atau Aurora juga enggak, saya enggak pakai itu ya. Ini khusus untuk jika dana kita terbatas ya, cukup kita menjalankan EC2 aja. Jadi sini kita bisa install sampai Linux ya. Kalau misalkan kita pakai VPC kemudian menggunakan AZ2 misalkan, available zone 2, kemudian ada NAT, itu juga nambah biaya. Kemudian juga kalau kita pakai RDS juga tambah biaya ya. Misalkan kita terbatas dananya bisa pakai seperti ini aja, install sampai P ya, menggunakan EC2 gitu ya untuk membuat web server. Udah cukup lah kalau dana kita terbatas ya, untuk penelitian atau untuk testing seperti itu ya. Nah, bisa pakai seperti ini, seperti itu biar lebih murah. Nah seperti itu ya. Kemudian ini sudah selesai ya, ini sudah bisa. Kemudian di sini selain menggunakan IP public juga bisa menggunakan ini ya, IP versi 4 ini, DNS ini ya, juga bisa seperti ini ya. Klik advance kemudian proses. Nah ini ya, AWS yang tadi ya, koneksinya seperti ini. Ini yang menggunakan DNS nya AWS, dengan ini adalah IP nya ya, ini adalah IP nya. Nah sama-sama bisa dipakai seperti itu. Nah seperti itu. Kemudian ini ya, untuk cara untuk clean up nya ya. Untuk clean up nya kita shutdown dulu.
Nah, untuk clean up ya, kita bisa shutdown ya. Saya coba kita sudo spin, kita reboot dulu ya. Kita tunggu beberapa detik. Restart session. Nah, ini sudah ya, klik kanan restart sessionnya. Oke, kemudian coba sini sudah jalan belum? Sudah jalan ini, artinya setelah di reboot pun ini jalan ya. Jadi untuk yang ngecek, untuk yang ini ya, cek konfigurasi ini ya, menjalankan sampai Linux saat booting menggunakan CrowdTab ya. Jadi ketika kita reboot otomatis kemudian dihidupkan lagi, ini servisnya masih jalan ya, bisa jalan ya. Nah, ini masih jalan ini tadi kita reboot. Oke, untuk clean up, untuk clean upnya ya, kalau kita sudah selesai kita pakai, kita shutdown dulu, sudo spin ini 0 gitu ya. Oke, pastikan mati, kita close semuanya ya, kita close semuanya. Nah, instance ya, kemudian di sini klik ini ya, instance state, stop instance gitu ya, stop ini untuk clean up ya. Kalau kita sudah pakai selesai semuanya, testing sesinya, atau mungkin penelitiannya sudah selesai, nah percobaannya sudah selesai, maka di stop, kemudian nanti kita terminate ya, terminate instance gitu ya. Nah, terminate, ini masih proses stop, kemudian di shutting down, kemudian pakai elastic IP ya. Oke, instance gitu ya, terminated ini ya. Oke, kita ya terminated instance ya. Demikian ya cara untuk membuat web server di situ ya, tanpa membuat VPC maupun terkoneksi dengan RDS ataupun Aurora DB seperti itu ya, karena mungkin keterbatasan dana seperti itu ya. Jadi cukup kita menjalankan di situ gitu ya. Nah, jadi situ ini seperti VirtualBox atau virtual mesin ya, kalau di laptop atau di komputer kita seperti itu ya. Itu virtualisasi seperti itu. Demikian ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.